돌아, 우리가 들어가지. Diawali dengan adegan di mana Eubuk yang melesatkan peluru senapan ke arah Daigil. Peluru tersebut mengenai dahi kanan Daigil dan ia pun terjatuh. Sontak Wang Sun dan Jenderal Choi pun panik melihat Daigil yang pingsan. Namun beberapa detik tiba-tiba Daigil siuman. Bukannya panik, Daigil justru memperkirakan di mana arah si penembak tersebut. Ia langsung menyuruh Wang Sun untuk bergerak ke kiri dan Jenderal Choi bergerak ke arah kanan dengan tujuan untuk berpencar mencari pelaku penembakan. Wang Sun dan Jenderal Choi pun langsung bergerak mencari orang tersebut sesuai instruksi dari Daigil. Tak lama itu setelah Wang Sun dan Jenderal Choi pergi, Daigil kemudian kembali pingsan. Sementara itu, Eubuk mendapatkan kode dari Bugi bahwa target telah terkapar dan seseorang sedang bergegas mencarinya. Mengetahui itu, Eubuk pun turun dengan dibantu temannya menyembunyikan senapan tersebut di balik tumpukan kayu. Dalam pencariannya sebenarnya Wang Sun sudah berpapasan dengan Eubuk. Namun karena Eubuk tenang dan tak gugup, alhasil ia pun berhasil lolos. Luka Daigil dirawat oleh tetangganya yang biasa merawat kuda. Daigil dirawat seperti orang tersebut sedang merawat kuda. Parahnya, perawat tersebut juga meminta bayaran kepada Daigil. Namun Daigil menolaknya dengan alasan perawat tersebut bukanlah dokter dan seenaknya saja memungut biaya. Setelah itu Jenderal Choi dan Daigil berkonsentrasi untuk mengetahui siapa kira-kira dalang di balik semua ini. Mereka sempat beranggapan bahwa dalang di balik semua ini adalah Jiho senior mereka. Namun Jenderal Choi justru berpendapat bahwa ini adalah konspirasi yang berkaitan dengan Taiha. Sementara itu, di sebuah tempat terpencil di lereng gunung terdapat sebuah kuil. Tak jauh dari situ terlihat Unyun sedang merawat luka Taiha. Walaupun sedang tak sadarkan diri, Taiha masih dihantui rasa bersalahnya. Kala itu ia terbayang-bayang akan masa lalunya, yang mana saat itu rumahnya tengah diserang oleh prajurit Cina. Kala itu ia menemukan istrinya tergeletak tak bernyawa menggendong anaknya. Beruntung sekali waktu itu bayinya masih bernafas. Dia pun kemudian bergegas menggendong anaknya di punggung sembari melawan tentara Cina sendirian. Setelah selesai bertarung, dia mendapatkan bayinya sudah tidak bernyawa lagi. Dia menangis dan menjerit mengetahui hal tersebut. Setelah flashback dalam keadaan pingsan, Taiha mengigau dan mengulurkan tangannya. Unyun yang kasihan lantas menggenggam tangan Taiha. Seketika itu pula Taiha siuman dan refleks mencengkram leher Unyun hingga ia kesulitan untuk bernafas. Beruntung Taiha segera sadar lalu meminta maaf kepada Unyun atas kesalahannya. Taiha kemudian menanyakan tentang tempat yang sekarang ia tinggali. Unyun menjawab bahwa ini adalah gua yang terletak di sebuah gunung terpencil, yang mana tempat ini adalah tempat yang sering dikunjungi keluarganya dahulu. Tak lama itu biksu datang. Tentu kedatangan orang yang menurutnya asing membuat Taiha ketakutan. Tampaknya Taiha ini memang sudah terlanjur memiliki perjalanan hidup yang berat ya guys. Sampai-sampai dia terlihat trauma ketika melihat orang asing. Taiha berniat pergi dari tempat tersebut, namun sayang sekali tubuhnya masih sangat lemah. Alhasil mereka pun meminta Taiha agar bersabar dan istirahat untuk sementara waktu. Scene berpindah di ibu kota. Tampak Chulwong yang juga mantan rekan dari Taiha pulang ke rumahnya. Di situ ia sudah ditunggu istrinya yang menyandang difabel. Akan tetapi Chulwong justru tak menyentuh sedikit pun istrinya itu. Ia pun kemudian keluar dan melamun. Tak lama itu pejabat Kyungsik sekaligus ayah mertuanya datang menghampiri. Kyungsik memohon kepada Chulwong agar tidak menyakiti anaknya. Kyungsik kemudian mengajak Chulwong untuk minum berdua di taman. Ia mengawali obrolan dengan membahas tentang kaburnya Taiha.
mereka mengira Taiha akan pergi ke Pulau Jeju membawa anak mendiang putra mahkota yang tersisa. 자네 Saat itu Kyung-sik menyerahkan masalah Taiha kepada Chulwang agar menangkapnya. 송태야 그자가 큰 꿈을 마시고 들어가시. Kali ini Chulwang sebenarnya agak ragu, sebab ia teringat dahulu Taiha pernah menolongnya dalam sebuah pertempuran. 그럴 수 있겠나? 그럼 약한 소리 말게. 오늘 좀 Karena alasan itulah dia merasa pernah berutang nyawa pada Taiha. Setelah itu Chulwang menemui ibunya. Di situ ibunya berharap agar Chulwang dan istrinya melahirkan anak sebagai bentuk balas budinya terhadap keluarga Kyung-sik. 그런 병이라도 아기는 낳을 수 있. Perlu diketahui, dulunya Chulwang dan ibunya ini juga kesusahan. Namun Kyung-sik menolongnya dengan timbal balik mau menikahi putrinya. 너희들만 잘 살면 돼. Mimin mengambil kesimpulan bahwa Chulwang ini bingung dengan pilihannya. Di sisi lain, ia berhutang nyawa dengan Taiha. Namun di sisi lain, ia dan keluarganya juga berhutang nyawa pada Kyung-sik. Scene berpindah pada Kyung-sik yang tengah berdiskusi dengan bawahannya yang bernama Samsudin. Tentu saja mereka masih membahas seputar Taiha yang melarikan diri. Kyung-sik menyuruh Samsudin agar menangkap Chulwang dengan alasan telah lalai menjaga budak-budak istana. Samsudin sempat menolak sebab kita tahu Chulwang adalah menantunya. 그는 우리 사람이기 이전에 Namun walaupun begitu, sifat tak punya belas kasih Kyung-sik tak bisa diganggu-gugat lagi. Jangankan menantunya sendiri, menurutnya sekalipun anaknya melakukan kesalahan fatal, maka dia harus ditangkap. 내 잘못이 있으면은 사회 아니라 Chulwang akhirnya ditangkap dan dipenjara. Seperti biasa, di dalam penjara jika ada seseorang napi baru masuk maka ia akan dibuli habis-habisan. Namun hal tersebut tidak berlaku pada Chulwang. Alih-alih dia dibuli, justru Chulwang malah memukuli napi-napi tersebut. 재산나자 싸의 매운맛 살려주세요. 죽겠어요. Sementara itu Kyung-sik menyuruh Samsudin agar mencari pemburu budak yang paling hebat. 장안을 뒤져 Tentu saja ia menemui Daigil. Daigil kemudian dibawa menemui Kyung-sik. 송태야란 작자다. Dia menyuruh Daigil agar menangkap Taiha hidup ataupun mati. Awalnya Daigil tidak mau berurusan dengan Kyung-sik karena ia sudah bisa menebak bahwa Kyung-sik adalah pejabat yang jahat. Namun Kyung-sik mengiming-imingi hadiah 500 nyang untuk Daigil jika berhasil. 고이겠다. Waktu itu 500 nyang sudah sangat banyak. Jika digunakan untuk kebutuhan maka sudah pastilah bisa untuk membeli tanah dan membangun rumah lengkap dengan membiayai anak dan istri. Dengan kepintaran Daigil untuk urusan tawar-menawar, ia justru meminta Kyung-sik 5.000 nyang sekaligus. Jika tidak, maka ia tidak akan mau melaksanakan misi tersebut. 에서 말하는 제 목은 Mendengar itu Kyung-sik sempat marah. Karena Daigil ini adalah orang yang paling hebat dalam pemburuan budak, oleh karenanya terpaksa Kyung-sik menyetujui permintaan Daigil dengan membayar 5.000 nyang cash tanpa DP. Namun jika Daigil gagal, maka uang 5.000 nyang tersebut sama saja dengan harga untuk membeli nyawa Daigil. 만일 추세에 실패하면 그 역시 화적, 수적은 물론이고 별감의 포수까지. Daigil berkata pada teman-temannya bahwa dia akan mendapatkan bayaran besar jika mereka berhasil menangkap Taiha. Mendengar uang jumlah besar, tentu Wang Sun begitu semangat tak peduli apapun resikonya. 설마 진짜 500냐? Di situ Jenderal Choi sempat ragu karena Daigil berurusan dengan pejabat. Menurutnya para pejabat itu tak bisa dipercayai sama sekali. 무슨 약주를 했건 간에 Akhirnya mereka pun memutuskan untuk berangkat. Guna berjaga-jaga agar tidak terkena sniper lagi, Jenderal Choi menyiapkan rompi level 3 untuk mereka gunakan selama misi kali ini. 입지 뭐 고맙소 언니. Mereka pun kemudian mulai berangkat. Kali ini Seolhwa juga ikut rombongan. Berdasarkan penyelidikan, tempat pertama yang mereka kunjungi adalah situs pemakaman putra mahkota Soyun. Dari ciri-ciri jejak yang ditinggalkan di makam tersebut, Jenderal Choi langsung bisa menebak bahwa Taiha sempat kesini 1,5 hari yang lalu.
그나저나 귀신이요? Setelah itu, Daigil menemukan tumbuhan untuk mengobati luka. Mereka memperkirakan bahwa Taeha cukup terluka serius. 치료를 받건 여기를 떼우건 Di sisi lain, Taeha bangun dari istirahatnya. Dia kemudian berjalan-jalan di sekitar kuil dan memandangi Unyun yang sedang berdoa di kuil. Tampaknya kali ini dia mulai terpesona dengan kecantikan ukhti Unyun. Taeha kemudian pamit pergi dari tempat tersebut pada Rahib dan Unyun. Unyun berpesan kepada Taeha agar berhati-hati karena lukanya masih sangat basah. Setelah itu, Taeha beranjak dari tempat tersebut. Akan tetapi sepertinya Taeha berat meninggalkan Unyun. Taeha kemudian pergi dan lekas mengganti pakaiannya untuk menghilangkan jejak. Di jalan tak sengaja dia bertemu dengan orang-orang suruhan kakak Unyun yang sedang mencarinya. Dia membawa lukisan Unyun dan bertanya pada Taeha apa dia pernah melihat wanita ini. Taeha yang tahu bahwa itu adalah Unyun lantas berbohong kepada mereka. Taeha pun pergi dengan memikirkan banyak tanda tanya mengapa Unyun menjadi buronan. Tak jauh dari situ terlihat Yunji, orang suruhan dari suami Unyun. Yunji membawa salah satu orang suruhan kakak Unyun ke tempat yang sepi. Setelah itu Yunji pun memperlihatkan identitas aslinya. Dengan kelincahannya ia pun lalu membunuh orang-orang suruhan kakaknya Unyun tersebut. Sedikit info, Yunji ini misinya juga mencari Unyun. Ia ditugaskan oleh suami Unyun untuk mencari Unyun sebelum Sung Hwan duluan yang menemukan. Scene berpindah pada trio Chuno. Sebagai pemburu budak profesional, mereka terlebih dulu menyamakan kompas mereka sebelum berpencar. Sebelum pergi berpencar, Daigil berpesan agar tidak lengah kali ini, sebab musuh yang dihadapi berbeda dengan budak-budak yang lainnya. 황소연남 난 동해에서 친다. Setelah itu barulah Daigil menuju gunung yang ditempati oleh Unyun. Sementara itu, Unyun di depan rahib melakukan ritual potong rambut dengan tujuan untuk melupakan masa lalu. Sebuah masa lalu tentang Daigil yang ia kira sudah meninggal. 어제가 그분 기일입니다. 관세음보살. Tak lama itu, kemudian Baekho tiba-tiba datang. Kenapa Baekho bisa mudah menemukan Unyun? Karena Baekho ini adalah utusan kakaknya Unyun. Dan kakaknya Unyun ini paham betul kemana akan pergi jika adiknya sedang galau. Baekho mengajak Unyun untuk kembali kepada kakaknya karena dia sangat mengkhawatirkannya. 께서 일가기어 삼추로 기다리고 계십니다. Namun Unyun menolak. Dia justru mengancam anak buah kakaknya yang berani menyentuhnya. 하나라 된다면 Namun walaupun begitu, Baekho tetap membawa Unyun dengan paksa. 나 손을 댄다. Tak lama itu, tiba-tiba Taeha muncul untuk menghadang mereka. Taeha dengan keren mengeluarkan kata-kata mutiaranya, bahwa bukanlah laki-laki sejati namanya jika memaksa seorang perempuan. 내가 상관아빠가 아니다. Baekho menyuruh Taeha agar tak ikut campur dalam masalah ini. Melihat Unyun yang sedang diseret, Taeha tak tega dan akhirnya menjatuhkan seluruh prajurit tersebut termasuk Baekho. Setelah berhasil mengalahkan prajurit-prajurit tersebut, Taeha kemudian hendak pergi akan tetapi dia kembali berat meninggalkan Unyun. Akhirnya Taeha memberanikan diri untuk mengajak Unyun pergi bersama. 같이 가시겠습니까? Sebelum pergi, rahib tersebut memberitahu arah jalan pintas yang tidak akan diketahui oleh orang, yaitu jalur menuju arah barat. Dalam pelariannya, Unyun sempat tersandung karena terburu-buru. Dengan refleks kebucinan abadinya, Taeha pun spontan memegang tangan Unyun. Namun di situ Unyun masih risih. Dia menarik tangannya kembali karena bukan muhrim. Tak jauh dari situ, trio Chuno akhirnya sampai di kuil tersebut. Daigil menanyakan keberadaan Taeha dengan menunjukkan lukisannya kepada rahib. Namun tentulah rahib tersebut berkata tidak tahu. Daigil sempat membaca gelagat rahib tersebut bahwa ia sedang berbohong. 그 집 부렁이면은 Terlebih, Daigil juga mencium aroma wanita di kuil tersebut. Rahib marah dan tetap tak mau memberitahu Daigil. 아따 니미를 그래서 뭘 어찌라고? 보고 확 그냥 파괴해불란 게. Namun seorang Daigil yang sudah paham mengenai ilmu pelarian, dia pun menebak bahwa mereka pasti pergi ke arah barat kan? 서쪽으로 갔지? Daigil pun kemudian pergi.
Namun dia kembali dan masih sempat-sempatnya menanyakan keberadaan Unyun pada rahib tersebut. Namun jelas rahib tersebut masih tidak mengakuinya. Trio Chuno pun bergegas menunggangi kudanya untuk segera mencari Taiha. Kala itu Selhua ingin dibonceng bersama Daigil. Selhua memeluk Daigil erat-erat yang sedang memacu kudanya. Sementara itu Taiha dan Unyun masih berusaha berlari melewati lereng gunung. Karena ia tahu Unyun sangat kesulitan berjalan, ia pun lantas memberikan tongkatnya pada Unyun. Setelah sampai di danau, Taiha pun menyewa perahu dan naik perahu bersama Unyun. Tak lama kemudian Daigil menemukan Taiha sedang naik perahu. Saking fokusnya dengan Taiha, dia tak sadar bahwa orang yang ada di perahu tersebut adalah Unyun. Dengan gaya santainya ia pun mulai merakit busur panahnya. Dia pun lantas bersiap memanah Taiha dari pinggir sungai. Taiha yang mengetahui hal tersebut bergegas melindungi Unyun. Saat itu Unyun menunduk sangat ketakutan. Daigil yang fokus memanah tiba-tiba terhenti seperti dia sedang keheranan. Dan bersambung pas lagi seru-serunya.